Shalom Kingdom Community People, jumpa kembali di dalam Kingdom Community Message. Message hari ini kita beri judul Bertumbuh dan Berkembang dari bahan khotbah yang disampaikan oleh Pastor Chris Mesak pada hari Minggu. Ke pertanyaan pembuka terlebih dahulu, ada suatu pertanyaan yang kita akan jawab bersama-sama. Jika harus memilih hidup menyenangkan Tuhan atau hidup menyenangkan manusia, Anda pilih yang mana? Mengapa demikian dan menurut Anda bagaimana seharusnya? Karena memang dalam hidup ini banyak pilihan. Kita harus memilih supaya kita tidak salah langkah. Pastikan pilihan Anda tepat. Langsung saja ke ayat firman Tuhannya yang menjadi landasan untuk bertumbuh dan berkembang ada di Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Disebutkan sebagai berikut, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Latar belakangnya adalah ketika ini adalah Yesus berumur 12 tahun, diajak oleh kedua orang tuanya masuk ke bait suci untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Dan di sana Tuhan Yesus melakukan tanya jawab dengan para imam-imam ahli Taurat dan mereka semuanya mengagumi kecerdasan Yesus. Saya percaya di sini Yesus sedang lewat pertanyaan-pertanyaan yang Yesus ajukan, Yesus juga sedang belajar untuk mengisi sehingga dia bertumbuh berkembang tidak hanya secara fisik saja, tetapi Yesus bertumbuh dan berkembang secara hikmat. Penting sekali untuk kita semua bertumbuh. Kita mau contoh polanya Yesus ini, bagaimana dia mengisi kehidupannya tidak secara tumbuh secara fisik, tetapi juga bertumbuh secara hikmat. Pada hari Minggu, Pastor Chris Mesak juga menyampaikan 3 poin mengapa kita perlu terus bertumbuh dan berkembang. Poin yang pertama adalah supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Kehidupan kita harus mempunyai tujuan hidup. Kita tidak bisa ada di dunia ini cuma untuk menikmati kesenangan dunia ini saja. Tetapi kita semua harus tahu tujuan kehidupan kita. Apa yang harus kita genapi? Apa yang harus kita capai? Yang harus kita capai, saya percaya ketika kita menanjak dewasa dan ketika kita bertumbuh dan berkembang, kita akan tahu bahwa apa yang harus kita capai adalah panggilan Tuhan dalam kehidupannya kita. Tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh dan berkembang? Yaitu supaya kita mampu menangani perubahan hidup. Dalam kehidupan ini perubahan selalu terjadi. Satu hal yang tidak pernah berubah adalah Kristus sendiri dan perubahan itu. Maka dari itu kita harus memacu diri kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Supaya kita tidak digilas oleh perubahan-perubahan itu. Perubahan sangat cepat sekali terjadi. Contohnya ketika vaksin beberapa saat lalu kita mengalami corona. Sekarang vaksin sudah ditemukan. Dan tidak lama kemudian sekarang muncul lagi varian-varian yang baru. Kita harus siap menghadapi setiap perubahan ini. Poin yang ketiga, Pastor Chris Mesak sampaikan adalah supaya setiap kita memiliki ketahanan dalam menghadapi rintangan hidup. Oleh karena perubahan tadi di poin yang kedua, menyebabkan munculnya masalah-masalah yang baru, tantangan-tantangan yang baru. Setiap perubahan memunculkan hal itu, memunculkan tantangan baru dan masalah yang baru. Oleh sebab itu, kita harus bertumbuh dan berkembang. Supaya apa? Supaya kita bisa mampu dan sanggup memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap rintangan yang ada di hadapan kita. Saya lanjutkan, apa yang disampaikan oleh Pak Chris Mesak kemarin ada 3 poin juga. Tadi ada 3 poin mengapa kita harus bertumbuh, sekarang ada 3 poin juga yang disampaikan oleh Pak Chris Mesak. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk supaya kita bisa bertumbuh dengan maksimal. Poin yang pertama, ikuti pola yang tepat yang dari Tuhan. Yesaya 29 ayat yang ke-16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Disebutkan ada 2 pribadi di sini, ada bencana tanah liat dan tukang periuk. Tukang periuk adalah Tuhan kita dan bencana tanah liat adalah kehidupan kita sendiri. Jika kehidupan kita mengingini suatu kehidupan yang bisa bertumbuh dan berkembang, kita harus mau menyerahkan kehidupan kita di tangan Sang Penjunan Agung untuk membentuk kehidupan kita seperti tukang periuk membentuk tanah liat.
Kita tidak bisa berkata dengan seenaknya sendiri, ini hidup-hidupku, mau-mauku. Kalau kita berkata seperti itu, kita tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita di tangan Sang Penyucian Agung, Ia sendiri yang membentuk kehidupan kita sesuai dengan pola yang ada di dalam pikirannya. Dan saya percaya pola itu adalah pola yang agung dan mulia. Poin yang kedua, jika kita mau bertumbuh dan berkembang, kita memerlukan mentor atau father di dalam kehidupan kita. Ayatnya ada di Ibrani 13 ayat ke-7. Berbicara sebagai berikut. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir kehidupan mereka dan contohlah iman mereka. Firman Tuhan ini ada terjadi di dalam sebuah komunitas. Perintah untuk kita menemukan father atau mentor di dalam sebuah komunitas adalah sesuatu yang urgent untuk memastikan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Karena mentor-mentor dan bapak-bapak ini akan mengarahkan kehidupan kita untuk kita terus bertumbuh. Dan kemarin Pastor Chris Mesak menyampaikan hal yang sangat menarik sekali, yaitu untuk membuat komunitas kita tidak sebagai hotel. Di hotel hanya tempat kita untuk menyambung kehidupan. Tetapi di sebuah komunitas kita haruslah menjadi sebuah keluarga di mana kita tidak hanya menyambung kehidupan, tetapi berbagi kehidupan. Ketika kita berbagi kehidupan, ada mentor-mentor, ada father-father yang akan menumbuhkan kehidupan kita. Mereka akan membimbing kita, mereka akan melihat apa yang kita perlukan, memberikan nutrisi yang baik buat kehidupan kita, memberikan asupan firman yang benar untuk kehidupan kita, dan memastikan kita bisa bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan rencana Allah. Langsung saja kita masuk juga poin ketiga. Untuk bertumbuh, kita perlu menyesuaikan diri terhadap musim kehidupan. Ayatnya ada di Lukas 21 ayat yang ke-30. Berbicara sebagai berikut, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Kita bisa melihat di sini bahwa kita harus aware, kita harus sadar bisa mengenali musim. Dan ketika kita bisa mengenali musim, kita bisa bertindak, kita bisa menyesuaikan diri dengan musim kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kenali setiap perubahan musim dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ketika kita menjadi dewasa, kita mampu mengenali musim dan menyesuaikan diri dalam musim kehidupan kita, Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang baik di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan saya percaya setiap komsel, teman-teman yang bergabung di Kingdom Community, kita semuanya boleh bertumbuh, mengalami pertumbuhan lewat pola yang tepat, seperti yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, lewat pementoran yang benar, dan lewat juga mengenali musim kehidupan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini setiap Kingdom Community people mengenal isi hatimu, mengerti isi hatimu, dan Engkau sendiri yang membuat kita semuanya untuk bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga kita semuanya bisa menggenapi rencana-Mu yang agung dan mulia terjadi dalam kehidupan kita. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami mau serahkan doa ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertumbuh dan berkembang. Amin.